selamat datang di Investa News bersama saya, Niswatun Fauzia, yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 28 Agustus 2023. Indeks harga saham gabungan diproyeksi bergerak konsolidasi pada perdagangan hari ini 28 Agustus, sekedar mengingatkan IHSG melemah 0,6% ke 6.895 pada hari Jumat 25 Agustus. Equity Research Analyst Fitraco Sekuritas Alwis Pascalis Tambolang mengatakan IHSG masih akan konsolidasi di kisaran pivot 6.880 pada hari ini. Menurut Alrich, jika bertahan di pivot 6.880, IHSG berpotensi technical rebound ke kisaran 6.900 di hari Senin 28 Agustus. Sebaliknya, jika break low 6.880, IHSG berpotensi lanjutkan pelemahan dan uji support 6.830 hingga 6.850. Pelaku pasar diperkirakan akan merespon pidato Kepala Federal Reserve The Fed Jerome Powell pada Jumat 25 Agustus, di mana pasar menantikan petunjuk terkait pandangan The Fed terhadap outlook ekonomi AS pasca pemangkasan kredit ratings oleh sejumlah lembaga pemeringkat. Selain itu, data pertumbuhan ekonomi AS di kuartal 2 2023 yang akan dirilis pada Rabu 30 Agustus dapat menjadi validasi dari pandangan The Fed terhadap outlook ekonomi AS selanjutnya. Dari dalam negeri, pelaku pasar bakal mencermati data inflasi dan indeks manufaktur Agustus 2023 yang dirilis pada Jumat. Inflasi diperkirakan meningkat namun diyakini tidak sampai mengganggu stabilitas keuangan domestik. Di sisi lain, Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih mengatakan IHSG berpotensi bergerak sideways cenderung menguat terbatas dalam range 6.850 hingga 6.955 untuk pekan ini. Ratih menambahkan saat ini mata uang rupiah kembali melemah, penurunan penilaian tukar rupiah berdampak negatif bagi beberapa emiten di sektor yang bergantung pada impor, emiten yang memiliki obligasi global bond, dan emiten yang dengan tingkat leverage yang tinggi. Harga minyak naik selama 2 hari berturut-turut pada hari Jumat, namun peningkatan tersebut tidak cukup untuk mengimbangi kerugian dari awal pekan ini. Hal ini membuat pasar berada di zona merah selama 2 minggu berturut-turut di tengah tanda-tanda bahwa Federal Reserve belum selesai dengan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi AS. Minyak WTI yang diperdagangkan di New York atau melakukan perdagangan berakhir di 80,05 dolar per barel setelah resmi menyelesaikan perdagangan di hari Jumat 79,83 dolar, naik 78 sen atau 1%. Meskipun mengalami rebound pada hari itu, minyak benchmark AS itu mengakhiri minggu dengan turun 1,7% setelah turun 2,3% pada minggu lalu. Sebelumnya, harga minyak naik selama 7 minggu berturut-turut dalam rally yang mengangkat WTI hampir 20%. Brent yang diperdagangkan di London melakukan perdagangan terakhir di 84,88 setelah resmi menyelesaikan sesi Jumat di 84,48 dolar, naik 1,12 dolar atau 1,3%. Dibanding dengan WTI, penurunan Brent minggu ini jauh lebih kecil, yaitu hanya 0,4%, menambah penurunan 2,3% pada minggu sebelumnya. Minyak benchmark global ini juga naik selama 7 minggu berturut-turut dengan total kenaikan sebesar 18%. Untuk minggu kedua berturut-turut, emas mengalami aktivitas yang sepi karena pelaku pasar mengambil langkah hati-hati terhadap warning The Fed soal kemungkinan akan melakukan lebih banyak kenaikan suku bunga untuk menurunkan inflasi AS menjadi 2% per tahun dari 3% saat ini. Emas berjangka Desember yang paling aktif di COMEX New York melakukan peragangan terakhir di 1943 ons per dolar setelah resmi menyelesaikan sesi di hari Jumat 1939 dolar, turun 7,20 atau 0,4%. Emas spot yang melacak transaksi fisik real time emas dan lebih banyak diikuti daripada kontrak future oleh beberapa traders emas di 1914 dolar, turun 2,12 dolar atau 0,1%. Break di bawah 1908 dolar akan memaksa emas spot untuk menguji ulang support 1900 dolar, di mana support berikutnya berada di 1885 dolar. Menurut Dixit dari SK Charting memprediksi untuk saat ini potensi downside utama untuk emas spot terlihat di 1850 dolar. Di sisi lain, melewati resisten 1930 dolar akan melanjutkan pergerakan naik emas menuju leg hitter berikutnya, yang merupakan descending weekly middle Bollinger Band di 1950 dolar. Zona ini dapat bertindak sebagai titik balik emas
untuk emas spot. Rupiah ditutup melemah pada akhir pekan kemarin sebesar 0,32% ke Rp15.295 per dolar AS. Diperkirakan rupiah akan melanjutkan pelemahan pada awal pekan ini. Senior ekonomi KB Valburi Sekuritas Fikri Ceperman mengatakan tekanan pada rupiah akibat sikap The Fed yang kian hawkish untuk menurunkan inflasi AS, sehingga mendorong indeks dolar AS ke 104 pada akhir pekan kemarin. Untuk besok, Fikri menilai rupiah masih akan berdepresiasi akibat hal tersebut, sebab data money supply Indonesia yang akan terbit belum akan mampu meredakan dominasi sentimen negatif dari sikap hawkish The Fed. Namun demikian, penurunan dinilai tidak akan terlalu dalam, sebab ia menilai Bank Indonesia lebih mengutamakan stabilitas rupiah sehingga akan melakukan intervensi apabila mata uang Garuda tertekan lebih dalam. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Aswabi menambahkan BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap berada dalam kisaran proyeksi 4,5% hingga 5,3%. BI memastikan akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial BI. Sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan. Oleh sebab itu, ia memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif dan ditutup melemah pada rentang Rp15.280 hingga Rp15.350 per dolar AS. Sementara Fikri memproyeksikan rupiah akan bergerak pada kisaran Rp15.250 hingga Rp15.450 per dolar AS. Berita tersebut menjadi berita penutup pada pagi hari ini. Saya Nifasuni Fauzia pamit undur diri. Sampai jumpa.